Deburan ombak yang berat dan lambat. Biur, serrrr. Diiringi suara angin laut yang kencang, bersiul tajam saat melewati celah-celah pagar jembatan logam. Suara mesin truk diesel yang tua menggeram rendah. Grrrr, grrrr. Jalur Pantura Indramayu bukanlah sekedar aspal yang menghubungkan kota-kota besar. Di sini, di sepanjang pesisir yang panas dan asin, jalan raya adalah sebuah organisme hidup yang menuntut penghormatan. Di titik tertentu, tepat di mana air tawar sungai bertemu dengan air asin laut, berdiri sebuah struktur beton dan baja yang dikenal sebagai Jembatan Eretan. Tempat ini adalah titik nol antara dunia manusia yang sibuk dan kerajaan gaib yang sudah ada jauh sebelum semen pertama dituang. Malam itu, bulan hanya tampak seperti garis pucat yang tertutup awan mendung. Di ujung jembatan, seorang supir truk tua bernama Pak Darmo menghentikan kendaraan beratnya. Ia tidak menginjak rem karena lampu merah, karena memang tidak ada lampu lalu lintas di sana. Ia berhenti karena insting yang sudah ia asah selama 30 tahun melintasi jalur maut ini. Suara pintu truk yang berat dibuka. Kreak. Suara korek api kayu yang digesekkan. Jeret. Pak Darmo menyalakan sebatang rokok kretek. Asapnya yang tebal dan beraroma cengkeh langsung disambar angin laut. Dengan tangan yang sedikit bergetar, ia tidak menghisap rokok itu sampai habis. Ia hanya mengambil satu tarikan dalam, lalu melemparkan batang rokok yang masih menyala itu ke aspal jalanan tepat di mulut jembatan. Pak Darmo berbisik serak, hampir seperti zikir. "Punten, Mbah, numpang lewat. Anak cucu hanya cari makan. Jangan diganggu, jangan diajak bercanda." Pak Darmo kembali masuk ke kabinnya. Ia tidak melihat ke arah kaca spion, meskipun ia merasakan truknya tiba-tiba menjadi sangat berat, seolah-olah muatan kayu di belakangnya bertambah 2 kali lipat. Di spion tengah, ia melihat sebuah bayangan hitam besar, lebih hitam dari malam itu sendiri, sedang duduk santai di atas tumpukan kayunya, menjuntaikan kaki-kaki panjang yang pucat ke arah jalanan. Pak Darmo hanya menunduk, memegang setir dengan buku jari yang memutih. Ia tahu aturannya. Jangan pernah menoleh jika tidak ingin mereka ikut pulang ke rumah. Suara mesin truk yang dipacu menjauh. Vroom. Lalu suasana kembali hening. Hanya ada suara ombak. Namun tidak semua orang memiliki kebijaksanaan seperti Pak Darmo. Zaman telah berubah. Bagi anak-anak muda yang memacu kendaraan mereka dengan musik yang memekakkan telinga, Jembatan Eretan hanyalah tumpukan beton biasa. Mereka lupa bahwa ada harga yang harus dibayar untuk setiap meter aspal yang dilewati tanpa permisi. Suara musik pop dari radio mobil yang samar-samar terdengar mendekat. Jeduk, jeduk, jeduk. Malam ini, sebuah mobil MPV putih meluncur kencang dari arah barat. Di dalamnya, Reza, seorang pemuda yang hanya percaya pada logika dan kecepatan, sedang memburu waktu. Ia tidak tahu bahwa kabut yang mulai merayap dari arah muara sungai bukanlah kabut wajah biasa. Kabut itu adalah napas dari sesuatu yang sudah lama menunggu tumpangan. Kabut itu merangkak perlahan, menelan lampu jalan satu persatu, mengubah jalur Pantura menjadi labirin putih yang tidak memiliki pintu keluar. Di Jembatan Eretan, waktu tidak lagi berjalan ke depan. Di sana, kegelapan sedang bersiap menyambut mereka yang sombong, mereka yang menganggap remeh tradisi, dan mereka yang lupa bahwa di bawah jembatan itu, ribuan mata sedang menatap lapar dari balik air payau yang hitam. Suara gesekan ban mobil yang mengerem mendadak di atas logam jembatan. Ciit! Diikuti suara tawa wanita yang sangat halus, hampir seperti desisan angin. Hihihihihi. Selamat datang di Eretan. Di sini, rokokmu adalah nyawamu. Rum, rum. Bunyi mesin mobil MPV yang dipacu kencang. Suara AC mobil yang mendesis konstan. Di kursi belakang, terdengar suara napas yang berat dan sesekali batuk kecil dari ibu yang sedang tidak sehat. Jam digital di dashboard menunjukkan pukul 23.45. Cahaya lampu jalanan Pantura melesat lewat seperti garis-garis kuning yang terputus. Reza mencengkram kemudi dengan satu tangan, sementara tangan lainnya sesekali memijat tengkuknya yang kaku. Di sampingnya,
Dina terus-menerus melirik ponsel, bukan untuk membalas pesan, tapi untuk memastikan posisi mereka di peta digital yang mulai sering kehilangan sinyal. 1 jam lagi, Din. Kalau jalanan kosong begini, sebelum jam 1 kita sudah sampai di RS Cirebon. Ibu harus segera ditangani dokter spesialis di sana. Iya, Mas. Tapi pelan sedikit. Ibu kelihatannya makin pusing kalau kamu ngebut di tikungan. Mas, kita sebentar lagi lewat eretan kan? Iya, kenapa? Cuma jembatan kecil, nggak sampai semenit juga lewat. Dina merojoh tasnya, mengeluarkan sekotak rokok dan korek. Mas, ini titipan kakak tadi sebelum kita berangkat. Katanya kalau lewat jembatan eretan, buang rokok 1 batang di mulut jembatan, buat permisi. Reza tertawa remeh menggelingkan kepala. Din, kita ini sedang darurat. Ibu sakit, butuh dokter, bukan butuh rokok buat setan di jembatan. Lagi pula buang sampah ke jalan itu kampungan. Ini bukan soal sampah, Mas. Ini soal menghargai yang nunggu. Kakek bilang banyak yang celaka di sana karena sombong. Tolonglah, Mas, cuma 1 batang rokok apa susahnya sih? Reza hanya terdiam, wajahnya mengeras. Ia melirik ibu di spion tengah. Wajah ibunya pucat pasi, matanya terpejam rapat, namun bibirnya tampak bergerak-gerak seperti sedang membisikkan sesuatu yang tidak terdengar. Tiba-tiba, mobil mereka mulai memasuki area yang lebih gelap. Pepohonan bakau di sisi kiri jalan tampak seperti bayangan raksasa yang merunduk ke arah aspal. Bau laut yang asin kini bercampur dengan bau sesuatu yang manis, seperti bau bunga melati yang layu terkena panas. Mas, itu jembatannya, di depan, cepat buang rokoknya. Reza sengaja mempercepat laju mobil. Gak akan, lihat ini, Din. Reza meraih sebuah botol plastik kosong dari pintu mobil. Saat ban depan mobil menyentuh sambungan logam jembatan, duk! Reza menurunkan kaca jendela sedikit dan melempar botol plastik itu ke arah sungai dengan kasar. Tuh, permisi gaya orang kota, puas. Dina, wajahnya memucat, suaranya tercekat. Mas, kamu gila. Kamu barusan menantang mereka. Seketika itu juga, saat mobil berada tepat di tengah jembatan, lampu utama mobil yang tadinya terang benderang tiba-tiba berkedip-kedip kencang. Piar, piar. Cahayanya meredup, berubah menjadi warna kekuningan yang suram. Di luar sana, kabut putih yang sangat tebal tiba-tiba muncul dari arah sungai, bergulung-gulung naik ke atas aspal, menelan moncong mobil mereka dalam sekejap. Suara radio mobil yang tiba-tiba menyala sendiri. Krak, krak, statis. Lalu terdengar suara wanita tua bersenandung pelan, lalebai dalam bahasa daerah yang lirih. Mas, radio itu, aku nggak nyalain radio. Konslet, pasti karena lembab kabut. Tenang, Din. Namun, dari kursi belakang, ibu yang tadinya pingsan tiba-tiba duduk tegak. Matanya masih terpejam, tapi kepalanya miring ke arah jendela kiri dengan sudut yang tidak alami. Ertana geus ditarima, tapi rokokna mana? Sampahnya sudah diterima, tapi rokoknya mana? Ibu, ngomong apa? Reza menginjak rem mendadak. Mobil itu berhenti di tengah jembatan. Di luar, kabut kini sudah setinggi jendela, menutupi pemandangan ke depan. Dan di atas kap mesin mobil, Dina melihat sesuatu yang membuatnya ingin berteriak namun suaranya hilang. Seikat rambut hitam panjang merayap masuk dari sela-sela mesin menuju kaca depan. Suara mesin mobil yang tersedak, berbet, berbet, lalu mati total. Keheningan yang memekakkan telinga merayap masuk. Hanya terdengar suara detak jam di dashboard yang tiba-tiba berbunyi sangat nyaring. Tik, tok, tik, tok. Mobil itu membeku di tengah jembatan eretan. Cahaya lampu jalanan yang biasanya terlihat di kejauhan kini lenyap tertelan oleh kabut putih yang aneh. Kabut itu tidak hanya diam, ia bergerak-gerak di balik kaca jendela, seolah-olah memiliki paru-paru sendiri. Ia menempel pada kaca dan meninggalkan bekas uap yang tebal. Dan perlahan-lahan mulai merembes masuk melalui kisi-kisi AC yang mati. Reza, napasnya memburu, tangannya memutar kunci kontak berkali-kali. Ayo, ayo menyala, jangan bercanda sekarang. Dina menangis tertahan, memeluk lututnya di kursi depan. Mas Hadid, lihat di luar. Kabutnya warnanya bukan putih lagi. Dina benar. Di bawah sorot lampu darurat yang remang-remang, kabut itu perlahan-lahan berubah warna menjadi abu-abu kecoklatan, serupa warna air sungai yang keruh setelah banjir bandang. Dan yang lebih mengerikan, kabut itu berbau busuk, bau lumpur, amis ikan mati, dan bau karat besi yang sangat tajam. Ertana narik, Ertana menta, Ertan menarik, Ertan meminta. Ibu, sadar Bu, ini Reza. Reza menoleh ke belakang, mencoba mengguncang bahu ibunya, namun tangannya terpaku. Saat tangan Reza menyentuh kain daster ibunya, ia merasa kain itu basah kuyup.
Bukan karena air hujan, tapi karena cairan bening yang dingin dan berlendir. Ibunya tidak menoleh, matanya tetap terpejam, namun sudut bibirnya terangkat membentuk senyuman yang sangat lebar. Senyuman yang tidak mungkin dilakukan oleh otot manusia biasa. "Dina, jangan sentuh ibu, lihat ke depan." Reza kembali menghadap ke depan. Di atas kap mesin, rambut hitam yang tadi merayap kini sudah menutupi hampir seluruh permukaan kaca depan. Rambut itu bergerak-gerak seperti cacing yang menggeliat. Dan di tengah-tengah kumpulan rambut itu, sebuah mata merah besar terbuka, tanpa kelopak, tanpa bulu mata. Hanya sebuah bola mata yang berurat merah menatap tepat ke arah Reza. Suara bisikan ribuan orang dari luar mobil. "Punten, punten, mana rokokna?" Suara itu tumpang tindih, dari bisikan lembut hingga teriakan parau. "Reza," suaranya pecah. Ia mulai kehilangan logikanya. "Ini nggak mungkin. Ini halusinasi karena aku kurang tidur. Ini cuma kabut laut." "Kabut laut nggak bica, Mas. Kabut laut nggak punya rambut." Tiba-tiba, mobil itu bergoncang hebat. Bukan goncangan mesin, tapi seolah-olah ada sesuatu yang sangat besar di bawah jembatan yang sedang mencoba menarik fondasi betonnya. Suara logam jembatan yang bergesekan menyilukan. Kerik, dung. "Reza, Din, pegangan. Kita harus keluar dari sini, meskipun harus lari." "Dina, jangan buka pintunya, Mas. Di luar nggak ada jalan lagi." Reza melirik ke jendela samping. Benar saja, di balik kabut yang kini mulai menipis secara tidak wajar, aspal jalanan telah hilang. Di samping pintu mobil mereka, yang terlihat hanyalah hamparan air payau yang hitam pekat dan tenang. Mereka tidak lagi berada di atas jembatan yang tinggi. Mobil itu seolah-olah mengambang tepat di atas permukaan air. Dengan ribuan tangan pucat yang muncul dari dalam air, mencengkram tangan mobil mereka agar tidak bisa bergerak lagi. Ibunya tiba-tiba tertawa melengking. "Geus telat, sampahna geus ditarima, ayeuna giliran aranjeun." "Sudah terlambat, sampahnya sudah ditelan, sekarang giliran kalian." Suara tawa ibu berubah menjadi suara air yang mendidih. Di dalam kabin, tumbuh air turun hingga mereka bisa melihat napas mereka sendiri sebagai uap yang membeku. Kabut di luar mulai membentuk wajah-wajah manusia yang hancur, menempelkan nasal dan mulut mereka ke kaca mobil, seolah-olah mencoba menghisap sisa oksigen yang ada di dalam kabin. Suara tetesan air yang jatuh secara ritmis. Tik, tik, tik. Suara kain yang basah bergesekan dengan kulit jok. Serit, serit. Diiringi detak jantung yang cepat dan napas Dina yang tersenggal-senggal. Keheningan di dalam mobil itu terasa lebih berat daripada kabut di luar. Guncangan tadi berhenti, namun meninggalkan rasa mual yang luar biasa. Reza mencoba menenangkan tangannya yang bergetar, sementara Dina hanya berani menunduk, menutup matanya rapat-rapat. Namun, ada sesuatu yang salah. Suhu di dalam kabin tidak hanya dingin, tapi terasa lembab. Seolah-olah air sungai di bawah jembatan merembes masuk melalui celah-celah pintu yang tertutup rapat. Dina berbisik, suaranya sangat tipis. "Mas, jangan tengok ke belakang. Aku mohon, jangan tengok ke belakang." "Kenapa, Din? Ibu tadi cuma mengigau kan? Ibu tadi..." "Bukan ibu, Mas. Di samping ibu, ada yang duduk di sana." Darah Reza seolah berhenti mengalir. Ia perlahan melirik ke arah spion tengah. Awalnya ia hanya melihat bayangan ibunya yang masih duduk tegak dengan kepala miring. Namun saat kilatan petir dari kejauhan menyambar, blar, cahayanya menerangi kabin belakang selama 1 detik. Di samping ibunya, di kursi tengah yang seharusnya kosong dan dipenuhi tas pakaian, duduk sesosok wanita. Ia mengenakan kebaya penyantin Sunda yang sudah busuk. Warnanya bukan lagi putih, melainkan kuning kecoklatan seperti kain kafan yang terendam lumpur. Wajahnya tertutup kerudung tipis yang basah, menempel ketat pada kulitnya yang keriput dan kebiruan. "Reza," suaranya tercekak di tenggorokan. Siapa kamu? Keluar dari mobilku." Sosok itu tidak menjawab. Ia perlahan mengangkat tangannya yang pucat, jari-jarinya panjang dan kaku dengan kuku yang sudah lepas. Ia mulai membelai rambut ibu dengan gerakan yang sangat lembut, namun setiap sentuhannya meninggalkan bekas lendir hitam yang berbau anyir di kepala ibu. Ibu bergumam pelan, suaranya seperti orang yang sedang tenggelam. "Dingin, Mas, dingin sekali. Airnya masuk ke telingaku." "Dina, Mas Adit, lakukan sesuatu. Dia menyakiti ibu." Reza nekat. Ia meraih botol air mineral yang masih tersisa sedikit, lalu menyiramkannya ke arah kursi belakang sambil berteriak sekeras-kerasnya.
Namun air itu tidak mengenai sosok itu. Air itu justru menembus tubuhnya seolah-olah ia terbuat dari kabut dan jatuh membasahi jok mobil. Sosok pengantin itu perlahan menoleh ke arah Reza. Di balik kain kerudungnya yang tipis, Reza bisa melihat bahwa wanita itu tidak memiliki rahang bawah. Lidahnya yang panjang dan hitam menjuntai, bergerak-gerak seperti cacing tanah, menyentuh bahu Reza dari belakang. Suara tawa anak kecil yang tiba-tiba muncul dari bawah kursi penumpang. Hehehe, main yuk. Reza, tidak, keluar. Reza mencoba membuka pintu pengemudi untuk lari, namun pintunya terkunci mati. Tombol pengunci otomatisnya bergerak naik turun dengan cepat. Cetak, cetok, cetak, cetok. Seolah-olah ada tangan-tangan kecil di luar sana yang sedang bermain-main dengan mekanismenya. Dina, Mas, lihat di bawah kakiku, Mas. Di bawah kaki Dina, dari celah karpet mobil, air hitam mulai meluap naik. Air itu sangat dingin hingga kaki Dina membiru seketika. Di dalam air itu, muncul belasan rambut manusia yang panjang melilit pergelangan kaki Dina, menariknya perlahan ke dasar mobil yang seharusnya solid. Sosok pengantin berbicara tanpa mulut, suaranya menggema langsung di dalam kepala Reza. Anjen micen sampah, anjen micen janji, ayeuna urang menta ganti. Kamu membuang sampah, kamu membuang janji, sekarang kami minta ganti. Sosok itu merayap maju, melewati celah antara kursi depan. Wajahnya yang hancur kini hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajah Reza. Bau busuk dari napasnya membuat Reza nyaris pingsan. Saat itulah Reza menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Wajah pengantin itu perlahan-lahan berubah, kulitnya yang busuk mengencang, matanya yang bolong mulai terisi, dan wajah itu menjadi sangat mirip dengan wajah Dina. Din, lihat aku, Din! Saat Reza menoleh ke samping, kursi penumpang di sebelahnya kosong. Dina tidak ada di sana. Yang ada hanyalah genangan air hitam yang dingin dan sebuah sendal jepit milik adiknya yang mengapung di atasnya. Dina telah ditarik masuk ke dalam dunia di bawah jembatan tepat di depan matanya. Suara mesin mobil yang tiba-tiba menyala sendiri dengan raungan yang sangat kasar. Vroom. Diiringi suara air yang bergejolak di bawah mobil. Kerucuk, kerucuk, kerucuk. Suara radio yang masih statis namun kini diselingi tangisan Dina yang sayup-sayup. Mas, tolong. Reza terjebak dalam ruang hampa. Di sampingnya, kursi Dina hanya menyisakan genangan air hitam yang dingin. Di belakangnya, ibu masih mematung dengan tatapan kosong yang mengerikan. Sosok pengantin itu menghilang, namun kehadirannya masih terasa seperti beban ribuan ton yang menekan atap mobil. Tanpa pikir panjang, Reza menghantam pedal gas. Ia harus mencari Dina. Ia harus keluar dari kegilaan ini. Reza berteriak histeris. Air mata bercampur keringat mengalir di pipinya. Dina, kamu di mana? Keluar! Mobil itu melesat menembus kabut. Reza melihat ke depan, berharap melihat ujung jembatan, melihat lampu pemukiman warga, atau setidaknya melihat aspal yang normal. Namun setiap 100 meter ia melaju, ia melewati tiang lampu jalan yang sama. Tiang itu bengkok ke kiri, dengan lampu kuning yang berkelip 3 kali. Tek, 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 lalu mati. 1, 2, 3. Tiang yang sama lagi. Ini nggak mungkin. Reza melirik speedometer. Jarumnya menunjukkan angka 100 km per jam. Namun saat ia melihat ke samping jendela, pepohonan bakau dan pagar pembatas jembatan seolah-olah bergerak sangat lambat, seperti kaset yang tersangkut. Suara tawa gaib yang berpindah-pindah dari atap mobil ke bawah mesin, lalu ke kursi belakang. Belum sampai, belum sampai. Hehehe. Reza, diam, diam kalian. Reza mencoba membanting setir ke kanan, berniat menabrakkan mobil ke pagar jembatan agar ia bisa keluar dari sirkuit setan ini. Namun setiap kali mobilnya hampir menyentuh pagar, pagar itu menjauh secara goib. Jalanan aspal di depannya meliuk-liuk seperti ular, memanjang dan menyempit sesuka hati. Tiba-tiba Reza melihat sesuatu di tengah jalan, sesuatu yang berwarna merah cerah. Ia menginjak rem hingga ban mobil menjerit. Ciii. Napasnya terputus-putus. Itu sendal Dina. Reza turun dari mobil. Suasana di luar sangat hening. Hanya ada suara ombak yang menghantam tiang jembatan jauh di bawah sana.
Ia memungut sendal itu. Sendalnya terasa sangat panas, seolah-olah baru saja keluar dari tungku api. Saat ia berdiri, ia menyadari sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Di sepanjang jembatan yang tak berujung itu, terdapat ribuan sendal yang sama. Ribuan sendal jepit merah milik Dina, tersusun rapi membentuk jalur menuju ke tepian jembatan. Suara Dina terdengar dari arah bawah jembatan, sangat dekat. "Mas, di sini. Dingin, Mas." "Reza." "Dina, kamu di bawah?" Reza melari ke tepi jembatan, melonggok ke arah muara. Di sana, di tengah air payau yang hitam, ia melihat bayangan mobilnya sendiri. Namun mobil di dalam air itu tidak kosong. Di dalamnya, ia melihat dirinya sendiri. Dina dan ibunya sedang duduk tenang sementara air perlahan-lahan memenuhi kabin. "Apa ini? Jadi kita sudah jatuh? Kita sudah mati?" Tiba-tiba dari kegelapan kabut di depannya, muncul lampu depan mobil yang sangat terang. Sebuah mobil MPV putih yang identik dengan miliknya melaju kencang ke arahnya. Reza mematung. Saat mobil itu melewat di sampingnya, ia melihat dengan jelas pengemudinya adalah dirinya sendiri dengan wajah penuh amarah, dan ia melihat tangannya sendiri sedang melempar botol plastik keluar jendela. Tuk! Botol plastik itu mengenai kepala Reza yang asli. Reza jatuh terduduk, memegangi kepalanya. Aku terjebak dalam kejadian itu. Aku menonton diriku sendiri." Setiap kali Reza masa lalu melempar botol, jembatan itu bergetar hebat. Suara tawa gaib itu kini berubah menjadi suara geraman ribuan makhluk yang marah. Mereka tidak lagi bersembunyi. Dari balik kabut mulai muncul sosok-sosok tanpa wajah yang merayap di atas aspal dengan posisi terbalik. Tubuh mereka basah, berlumut, dan membawa jaring-jaring nelayan yang terbuat dari rambut manusia. Makhluk eretan, micen sampah, micen nyawa, micen sampah, micen nyawa. Reza menyadari bahwa setiap botol yang ia lempar adalah undangan bagi mereka, dan sekarang jembatan tak berujung ini adalah perut dari raksasa gaib yang siap mencernanya. Ia harus kembali ke mobil, ia harus membangunkan ibunya sebelum ribuan makhluk merayap itu mencapai kendaraannya. Suasana menjadi sunyi senyap. Hanya terdengar suara tetesan air dari jembatan ke sungai. Tik, plong, tik, plong. Reza berhasil melompat kembali ke kursi pengemudi tepat sebelum makhluk-makhluk merayap itu menyentuh ujung sepatunya. Ia membanting pintu, menguncinya, dan mencoba menghidupkan mesin. Namun mobil itu seolah mati rasa. Tidak ada lampu indikator yang menyala. Hanya kegelapan dan aroma sangit yang menyengat, bercampur dengan bau bangkai yang terbawa angin laut. Reza, napasnya pendek-pendek, tangannya memukul setir. "Ayo, jangan sekarang! Tolong jangan sekarang!" Di kursi belakang, ibu masih diam membeku. Matanya terbuka, namun bola matanya berputar-putar ke arah atas dengan cepat, memperlihatkan bagian putihnya saja. Tiba-tiba, sebuah suara memecah kesunyian. Suara garukan benda tajam pada logam di bawah lantai mobil. Srit, 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 seperti kuku besi yang mencoba menguliti dasar mobil. Reza membeku, menatap lantai mobil di bawah kakinya. Apa itu? Apa ada orang di bawah sana? Goncangan kecil mulai terasa. Mobil itu bergoyang ke kiri dan ke kanan, seolah-olah ada sesuatu yang sangat kuat sedang berjongkok di bawah kolong mobil dan mencoba mengangkatnya. Suara garukan itu berubah menjadi suara benturan logam yang keras. Dang, dang, dang! Sesuatu di bawah sana sedang menghantam bak oli dan memutus kabel-kabel transmisi. Ibu, suaranya kini berubah menjadi parau, seperti suara pria tua yang batuk berdahak. "Te menta izin, kudu dibongkar. Te menta izin, kudu dibongkar." Reza tahu ia tidak punya pilihan. Jika ia tetap di dalam, mobil ini akan dibongkar bersama mereka di dalamnya. Ia meraih sebuah sen terbesar dari laci dashboard, menarik napas panjang, dan membuka pintu dengan sekali hentakan. Dinginnya malam eretan langsung menusuk tulangnya. Reza berjongkok, mengarahkan sinar senter ke kolong mobil. Cahaya senter itu gemetar di tangannya. "Siapa di sana? Keluar!" Awalnya, ia hanya melihat bayangan hitam dan tetesan oli yang bercampur dengan air payau. Namun saat ia menggeser sinar senternya ke arah as roda belakang, ia melihatnya. Sepasang tangan yang sangat panjang, tanpa kulit,
hanya daging merah yang basah dan otot-otot yang berdenyut. Tangan itu sedang memegang kabel rem mobil Reza, menariknya hingga putus dengan kekuatan yang tak masuk akal. Suara kabel baja yang putus, trek, trek. Pemilik tangan itu perlahan-lahan menggeser tubuhnya keluar dari kolong. Kepalanya muncul terlebih dahulu, seorang pria tanpa rahang, wajahnya rata dengan tanah karena terseret aspal selama berpuluh-puluh tahun. Matanya menggantung di pipi, terikat oleh urat-urat tipis. Makhluk itu menggunakan kuku-kukunya yang panjang untuk mencengkeram aspal, menyeret dirinya mendekati kaki Reza. Makhluk kolong mengeluarkan suara desis dari tenggorokannya yang terbuka. "Mana rokokna Kasep?" Reza terjatuh ke belakang, merangkak menjauh. "Pergi, jangan mendekat." Senter Reza terjatuh, menggelinding ke arah bibir jembatan. Cahayanya menyinari pemandangan yang lebih mengerikan. Di bawah seluruh kolong mobil, dari depan hingga belakang, dipenuhi oleh wajah-wajah pucat yang menempel di besi-besi mobil. Mereka seperti parasit, menggerogoti logam mobil dengan gigi-gigi mereka yang kuning dan tajam. Reza berteriak ke arah langit, "Aku minta maaf, aku akan kasih apa saja, tolong berhenti." Tiba-tiba, suara garukan itu berhenti. Makhluk tanpa rahang itu berhenti menyeret dirinya. Ia memiringkan kepalanya yang hancur, seolah-olah sedang mendengarkan sesuatu dari kejauhan. Dari arah muara sungai, terdengar suara trompet kapal yang sangat besar dan berat. Hon, hon. Mendengar suara itu, semua wajah di bawah kolong mobil serentak melepaskan gigitan mereka. Mereka merangkak mundur masuk ke dalam kegelapan jembatan dengan sangat cepat, seolah-olah ada sesuatu yang jauh lebih ditakuti daripada manusia yang sedang mendekat. Reza berdiri dengan kaki gemetar, mengambil kembali senternya. Saat ia mengarahkan cahaya ke arah air sungai di samping jembatan, ia jatuh duduk. Suara bisikan massa yang sangat banyak. "Tolong, haus, dingin, tolong." Air sungai itu tidak lagi mengalir. Permukaannya kini dipenuhi oleh ribuan wajah manusia yang mengapung rapat, satu sama lain saling berdesakan. Ada wajah anak kecil, wanita dengan rambut terurai, hingga wajah-wajah hancur sisa kecelakaan berpuluh-puluh tahun silam. Semuanya menatap ke atas, ke arah Reza, dengan mulut terbuka lebar seolah-olah sedang menunggu sesuatu jatuh dari jembatan. Reza menutup matanya, gemetar hebat. "Ini gak nyata, ini semua bohong." Tiba-tiba, salah satu wajah di air itu mulai bergerak naik. Wajah itu perlahan-lahan muncul dari permukaan, diikuti oleh bahu dan tangan yang kurus. Sosok itu merangkak naik melalui tiang penyangga jembatan dengan kecepatan yang tak normal. Saat cahaya senter Reza mengenai wajah itu, ia berteriak. Wajah itu adalah ayahnya. Ayahnya yang meninggal setahun lalu akibat serangan jantung. Suara ayah, "Reza, kenapa kamu tidak memberi mereka rokok? Kenapa kamu begitu sombong, nak? Papak kenapa ada di sini?" Semua yang tidak permisi akan berakhir di air ini, Reza. Lihat ke bawah, lihat tempatmu sudah disediakan. Reza melihat ke titik di mana ayahnya tadi muncul. Di sana, di antara ribuan wajah asing, ia melihat sebuah ruang kosong yang berbentuk persis seperti tubuhnya sendiri. Air di titik itu mulai berputar menjadi pusaran merah darah, seolah-olah sungai itu sedang membuka mulutnya untuk menelan Reza bulat-bulat. Suara tawa wanita dari arah kapal gaib. "Hihihi, ayo turun, Kasep." Kapal gaib itu mulai bergerak menjauh menuju muara, membawa Dina bersamanya. Reza tahu, jika kapal itu sampai ke laut lepas, Dina akan hilang selamanya menjadi bagian dari pasukan gaib Eretan. Reza, "Tidak, aku tidak akan biarkan." Dengan nekat, Reza memanjat pagar jembatan. Ia tidak peduli lagi pada ribuan wajah yang menanti di bawah. Ia berniat melompat ke arah dek kapal gaib yang mulai menjauh. Namun, saat kakinya sudah berada di bibir pagar, tangan ayahnya yang dingin dan berlendir mencengkeram pergelangan kakinya dengan sangat kuat. "Jangan pergi, Reza. Temani bapak di sini. Di bawah sini hangat, tidak ada kabut." Kuku-kuku ayahnya mulai menusuk kulit kaki Reza, mengeluarkan darah segar yang langsung menetes ke bawah, disambut oleh mulut-mulut kelaparan di permukaan air.
Reza terjepit antara keinginan menyelamatkan adiknya atau ditarik masuk ke dalam kematian oleh bayangan ayahnya sendiri. Suara radio yang statis tiba-tiba berubah menjadi suara gamelan yang sumbang. Neng, gung, neng, gung. Suara riuh rendah ribuan orang berbisik, berteriak, dan tertawa tumpang tindih. Bau kemenyan yang membakar kini bercampur dengan bau daging busuk yang dipanggang. Begitu Reza merebahkan tubuh ibunya kembali ke jok belakang, dunia di luar kaca mobil yang pecah meledak dalam perubahan yang gila. Kabut putih itu tidak lagi menutupi pandangan, melainkan berubah menjadi tirai-tirai kain merah yang menjuntai dari langit gelap. Jembatan eretan yang tadinya sepi, kini berubah menjadi sebuah pasar malam yang sangat luas dan hiruk-pikuk. Namun ini bukan pasar manusia. Reza menutup telinganya, kepalanya terasa ingin pecah. Apalagi ini? Pergi! Pergi kalian semua! Di sepanjang aspal jembatan, berdiri lapak-lapak kayu yang reot. Penjualnya adalah sosok-sosok yang tidak masuk akal. Pria dengan kepala babi yang sedang mengasah parang besar. Wanita tanpa kulit yang menjajakan rantaian bola mata manusia dalam toples kaca. Hingga anak-anak kecil berkulit biru yang berlarian sambil membawa potongan tangan yang masih berdarah. Suara tawa melengking wanita-wanita dari kejauhan. Beli, beli, murah, nyawa murah. Reza mencoba menjalankan mobilnya, tapi rodanya terasa seperti melindas tumpukan daging. Din, Dina, kamu di mana? Di tengah pasar gaib itu, Reza melihat sebuah panggung besar yang terbuat dari susunan tulang belulang manusia. Di atasnya, kapal gaib yang tadi ia kejar kini telah berlabuh di atas aspal yang mencair menjadi lumpur hitam. Dina berdiri di sana, di tengah-tengah meja panjang yang dipenuhi hidangan mengerikan. Jeroan mentah, darah yang berbuih di dalam tempurung kelapa, dan bunga 7 rupa yang sudah busuk. Seorang pria tinggi besar dengan jubah hitam yang compang-camping, sang penjaga jembatan, berdiri di samping Dina. Wajahnya tertutup topeng kayu berbentuk wajah monyet yang sedang menangis. Sang penjaga, suaranya menggelegar, membuat kaca mobil yang tersisa bergetar. Tamunya sudah datang, hidangan pembukanya sudah siap, tapi mana upeti untuk masuk ke pasarku? Reza turun dari mobil dengan kaki gemetar, memegang botol plastik yang tadi ia lempar. Aku minta maaf, aku tidak tahu. Ini, aku kembalikan sampah ini, tolong lepaskan adikku. Sang penjaga tertawa, sebuah suara yang terdengar seperti longsoran batu di dalam gua. Ia mengambil botol plastik itu, lalu dengan satu remasan tangan, botol itu berubah menjadi segenggam belatung yang menggeliat jatuh ke tanah. Sampah dibayar sampah, nyawa dibayar nyawa. Adikmu sudah memakan perjamuanku. Sekali ia menelan darah eretan, ia tidak akan bisa lagi merasakan nasi di duniamu. Reza melihat Dina. Adiknya itu perlahan mengambil sebuah piring yang berisi jantung yang masih berdenyut. Tangan Dina bergerak kaku menuju mulutnya. Matanya terus menatap Reza dengan tetesan air mata darah yang mengalir di pipinya. "Jangan, Din! Jangan dimakan!" Reza mencoba berlari menuju panggung, namun para penghuni pasar gaib itu mulai mengerumuninya. Mereka menarik baju Reza, mencakar kulitnya, dan membisikkan penawaran-penawaran gila di telinganya. Ada yang menawarkan umur panjang jika ia mau meninggalkan ibunya. Ada yang menawarkan kekayaan jika ia mau memberikan matanya. Penjual kepala babi mendekat ke wajah Reza, bau nafasnya seperti bangkai tikus. "1 jari saja, Kasep. 1 jari manis untuk jalan keluar. Murah bukan?" Reza merasa kewarasannya mulai terkikis. Musik gamelan gaib itu semakin cepat, semakin bising, seolah sedang memacu jantungnya untuk meledak. Di atas panggung, mulut Dina sudah terbuka lebar, siap menggigit jantung yang masih berdenyut itu. "Berhenti! Aku akan berikan rokoknya. Aku akan berikan apa saja." Seketika, pasar itu terdiam. Ribuan mata gaib, di toples, di kepala babi, hingga mata sang penjaga, semuanya tertuju pada Reza. Keheningan itu jauh lebih menakutkan daripada kebisingan tadi. Sang penjaga jembatan membungkuk, wajah topeng monyetnya hanya berjarak beberapa inci dari hidung Reza. "Kamu tidak punya rokok, manusia sombong, tapi kamu punya sesuatu yang terbakar di dalam dadamu. Berikan itu,
dan adikmu bebas. Suara pasar gaib yang tadinya bising tiba-tiba sunyi senyap. Hanya terdengar suara detak jantung yang lambat. Dek, duk, dek, duk. Diiringi suara tetesan darah yang jatuh dari piring Dina ke lantai panggung. Tik, tas, tik, tas. Reza berdiri mematung di tengah ribuan makhluk yang menatapnya lapar. Sang penjaga jembatan dengan topeng monyet yang menangis mengulurkan tangannya yang besar dan berbulu hitam kasar. Kuku-kukunya yang panjang tampak seperti belati karatan. Di atas panggung, Dina memegang jantung yang masih berdenyut itu tepat di depan bibirnya. Satu gigitan lagi dan ia akan menjadi bagian dari penghuni jembatan eretan selamanya. Sang penjaga, kamu bilang akan memberikan apa saja manusia sombong, tapi rokokmu sudah hilang dan sampahmu sudah basi. Sekarang berikan apa yang terbakar di dalam dadamu. Reza, suaranya serak, matanya memerah. Apa yang kau inginkan dariku? Jantungku, ambil saja, asal lepaskan adikku. Sang penjaga terkekeh, suara tawanya seperti gesekan batu nisan. Jantungmu itu daging busuk, tidak ada harganya di sini. Yang aku inginkan adalah ingatanmu. Berikan semua ingatanmu tentang adikmu. Berikan kasih sayang yang membakar dadamu itu padaku. Reza tersentak, kepalanya terasa seperti dihantam palu godam. Jika kau berikan ingatan itu, dia akan kembali ke mobilmu. Dia akan hidup, tapi bagimu, dia akan menjadi orang asing. Kau tidak akan ingat namanya, wajahnya, atau bahwa kau pernah memilikinya. Dia ada di depan matamu, tapi hatimu akan kosong seperti lubang kubur. Reza menangis histeris. Tidak, itu kejam. Dia adikku satu-satunya. Kami hanya punya satu sama lain. Sang penjaga memberi isyarat pada Dina. Tangan Dina mulai bergerak, mendekatkan jantung berdarah itu ke mulutnya. Gigi Dina sudah menyentuh daging mentah itu. Dina, suaranya muncul sebagai bisikan di telinga Reza. Mas, jangan, biarkan aku di sini saja. Jangan lupakan aku, Mas. Reza melihat ke arah mobil. Di sana ibunya masih tergeletak tak berdaya. Jika ia tidak segera keluar dari jembatan ini, ibunya akan mati karena penyakitnya, dan Dina akan menjadi setan penunggu muara. Pilihan itu mencekik lehernya lebih kuat dari rambut gaib tadi. Reza, baik, ambil semua ingatanku tentang dia, tapi berjanjilah bawa dia kembali ke dunia nyata dengan utuh. Sang penjaga jembatan tertawa puas. Ia menjulurkan jarinya yang panjang, menyentuh kening Reza. Seketika, Reza merasakan sensasi terbakar yang luar biasa. Ia melihat kilasan-kilasan memori seperti film yang diputar cepat lalu terbakar. Dina saat bayi, Dina yang belajar berjalan, Dina yang menangis saat jatuh dari sepeda, hingga Dina yang memaksanya membuang rokok tadi. Semuanya tersedot keluar, berubah menjadi asap hitam yang masuk ke dalam mulut topeng sang penjaga. Reza jatuh berlutut. Kepalanya terasa ringan, namun dadanya terasa sangat hampa, seolah-olah ada organ tubuh yang baru saja diangkat paksa tanpa bius. Ia menoleh ke arah panggung, tapi ia tidak lagi mengenali gadis yang berdiri di sana. Ia hanya melihat seorang wanita muda yang tampak ketakutan. Reza, suaranya datar, kosong. Siapa gadis itu? Kenapa dia menangis? Sang penjaga melepaskan Dina. Gadis itu berlari turun dari panggung, memeluk Reza dengan erat, namun Reza hanya diam mematung. Ia tidak membalas pelukan itu. Ia tidak merasakan apa-apa. Baginya, gadis yang memeluknya dengan penuh kasih ini hanyalah orang asing yang ia temui di tengah kegilaan ini. Mas Reza, ini aku. Mas, kenapa matamu begitu, Mas? Mas! Sang penjaga, perjanjian selesai. Sekarang lari sebelum matahari melihat kalian di pasarku. Suara gamelan gaib yang tadinya lambat tiba-tiba berubah menjadi tempo yang sangat cepat dan bising.
Teng, 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 teng. Suara teriakan ribuan makhluk pasar yang marah karena mangsanya dilepaskan. Daging segar, jangan biarkan lewat. Perjanjian telah dikunci. Sang penjaga jembatan mundur ke balik bayangan panggung tulang, membiarkan hukum pasar gaib mengambil alih. Begitu ingatan Reza tentang adiknya hangus, penghalang yang melindungi mobil mereka runtuh. Ribuan makhluk, pedagang kepala babi tadi, wanita tanpa kulit, hingga arwah penasaran dari air bayau mulai merangkak naik ke atas aspal jembatan, membentuk barisan hidup yang menutup jalan keluar. Dina menarik tangan Reza, terisak. "Mas, ayo masuk ke mobil, Mas. Mereka datang, Mas." Reza melihat tangan Dina dengan bingung, wajahnya datar. "Siapa kamu? Kenapa kamu memanggilku Mas? Lepaskan tanganmu, kamu basah dan amis." Dina tersegun. Rasa sakit di hatinya saat melihat tatapan asing Reza jauh lebih perih daripada cengkeraman setan manapun. Namun ia tidak punya waktu untuk berduka. Ia mendorong Reza masuk ke kursi pengemudi dan ia sendiri melompat ke kursi samping. "Nanti aku jelaskan. Sekarang injak gasnya atau kita semua mati di sini." Suara mesin mobil yang dipaksa menyala. Vroom! Suara melegang yang beradu dengan daging. Duk, duk, berak. Reza menginjak gas sedalam mungkin. Mobil MPV itu melesat, namun aspal jembatan tidak lagi rata. Ban mobil terasa melindas tumpukan tubuh yang lunak dan berlendir. Setiap kali ban berputar, terdengar suara tulang yang patah. Krak, 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 dan jeritan kesakitan dari bawah kolong mobil. "Kenapa banyak orang di jalan ini? Siapa mereka?" Reza mulai kehilangan kendali. Di matanya jalan raya itu kini berubah menjadi terowongan yang terbuat dari jaring nelayan raksasa berisi mayat-mayat yang membusuk. Jaring itu mulai turun, mencoba membungkus mobil mereka. Dina melihat ke spion. "Mas, mereka menarik bagian belakang mobil. Kita melambat." Benar, belasan arwah dari sungai, termasuk sosok yang menyerupai ayah, sedang memegang bemper belakang mobil, menjarek kaki mereka di aspal untuk menahan laju kendaraan. Kecepatan mobil turun drastis, 60, 40, 20 km per jam. "Mobilnya berat sekali, ada apa di belakang?" Dina nekat. Ia berdiri dan menoleh ke belakang. "Lepaskan kami. Mas, ambil botol air itu, siram ke arah mereka." Reza meraih botol plastik yang sekarang berisi air yang terasa sangat berat. Ia menurunkan kaca jendela sedikit dan menyiramkan air itu keluar. Anehnya, air itu bersinar redup di tengah kegelapan. Begitu tetesannya mengenai tangan-tangan gaib yang menahan mobil, tangan-tangan itu melepuh dan mengeluarkan asap hitam. Vroom! Mobil itu tersentak maju. Mereka melesat melewati sisa-sisa pasar gaib yang mulai memudar. Di depan sana, sebuah garis cahaya putih tipis mulai muncul di cakrawala. Fajar di perbatasan Indramayu Cirebon mulai menyapa. Sang penjaga, suaranya menggema untuk terakhir kalinya. "Pergilah, tapi ingat, apa yang sudah dibakar tidak bisa kembali utuh. Jembatan ini akan selalu mengenalimu, manusia tanpa ingatan." Mobil itu menembus tirai kabut terakhir dengan dentuman keras, seperti menabrak dinding air yang tebal. Cahaya matahari yang pucat menghantam kaca depan, dan seketika itu juga kebisingan pasar gaib hilang, digantikan dengan suara hening pagi yang nyata. Suara kicauan burung pagi yang damai. Suara napas ibu yang teratur di kursi belakang. Suara mesin mobil yang kini terdengar normal dan halus. Reza menghentikan mobil di pinggir jalan raya yang sudah mulai dilewati truk-truk logistik pagi. Ia menyadarkan kepalanya disetir, napasnya perlahan kembali normal. Di sampingnya, Dina menangis tanpa suara, menatap kakinya yang masih meninggalkan bekas memar berwarna hitam keunguan. Reza menoleh ke arah Dina, suaranya pelan dan penuh keraguan. "Maaf, kamu siapa sebenarnya? Kenapa kamu ada di mobilku? Dan kenapa aku merasa sangat sedih saat melihatmu menangis?" Dina menghapus air matanya. Ia ingin berteriak bahwa ia adalah adiknya, bahwa mereka baru saja melewati neraka bersama. Namun ia teringat janji sang penjaga. Jika ia memaksa Reza mengingat, mungkin nyawa kakaknya yang akan menjadi gantinya. "Dina,
Aku teman perjalananmu, Mas. Kita tadi tersesat. Kamu baru saja menyelamatkanku. Reza mengangguk pelan. Ia merasa ada lubang besar di dalam dadanya. Sebuah ruang kosong yang seharusnya diisi oleh nama Dina, namun kini hanya berisi angin dingin. Ia melirik ke kursi belakang. Ibu sudah terbangun, menatap mereka berdua dengan mata yang kembali jernih, namun penuh rahasia. Reza, Dina, mari kita pulang. RS sudah dekat. Reza terkejut saat ibu menyebut nama gadis di sampingnya. Namun nama itu tetap tidak memicu memori apapun di otaknya. Ia kembali menjalankan mobilnya. Saat mobil itu mulai menjauh, Reza tidak sengaja melihat ke arah spion tengah. Di jalanan yang jauh di belakang mereka, di tengah jembatan eretan yang kini tampak seperti jembatan biasa, berdiri seorang pria tua, Pak Darmo, supir truk dari prolog tadi. Ia sedang berdiri di pinggir jalan, menyalakan sebatang rokok, lalu melemparkannya ke aspal sambil menatap mobil Reza dengan pandangan penuh simpati. Di aspal tempat mobil Reza tadi berhenti, tertinggal ratusan puntung rokok kelobot kuno yang masih mengepulkan asap hitam, membentuk pola tulisan di aspal yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang pernah menyeberang. Selamat datang kembali ke dunia nyata. Jangan lupa membuang rokokmu lain kali. Reza memacu mobilnya, meninggalkan jembatan eretan. Ia selamat. Tapi ia kehilangan separuh dari jiwanya. Dan di setiap malam Jumat Kliwon, ia akan selalu terbangun karena mencium bau rokok kretek di kamarnya. Sementara di samping tempat tidurnya, berdiri sesosok gadis yang ia anggap orang asing, namun terus menjaganya dengan air mata yang tak pernah kering.